Saya juga seorang mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LGTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring dengan pembahasan elemen dasar pola pada kurikulum merdeka dengan materi pembuatan pola dasar menang. Berikut adalah video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ini akan membatasi kehadiran kalian. Kira-kira yang hari ini tidak masuk siapa saja? Amanda. Kenapa, Mbak? Sakit. Sakit. Ada surat izinnya? Ada. Ada. Oke, yang kedua? Mila. Oke. Mila kenapa? Sakit. Surat izinnya mana? Oke. Ada lagi? Halwa. Ini kenapa Mbak Halwa? Sakit. Oh, sakit juga. Sudah? 3 anak? Oh, masih ada lagi. Yolanda. Berarti ada 4 anak ya yang hari ini tidak berangkat. Kita doakan semoga bisa lekas sembuh, bisa kembali beraktivitas dan belajar bersama kita kembali ya. Amin. Oke. Untuk kalian juga selalu jaga kesehatan ya, karena ini sudah musim penghujan. Jadi ketika pulang sekolah atau berangkat sekolah ketika hujan, diusahakan memakai alat pelindung, misal pakai mantel ataupun berteduh terlebih dahulu. Itu ya. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai dasar pola. Dimana kemarin kita sudah belajar banyak juga mengenai pola ya. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Oke, boleh dibantu. Materi yang sudah kita pelajari yaitu pembuatan pola dasar beda dan kode dan tanda pola. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai pembuatan pola dasar badan, kemudian kode pola dan tanda pola. Oke, ada yang masih ingat? Untuk pola bagian depan itu kira-kira pakai pensil warna apa? Merah. Kemudian yang pola bagian belakang? Biru. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai pembuatan pola dasar lengan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada pembuatan pola dasar lengan, ini mau tanya sedikit nih. Kira-kira setelah beberapa waktu ini sudah menginjak bulan keempat ya, belajar di SMK Negeri 5, khususnya di tata busana. Kira-kira senang nggak masuk di jurusan tata busana? Senang? Senang. Alasannya apa? Oke, disampaikan alasannya. Saya senang karena bisa mendalami teknik menjahit dan bisa membuat baju dengan model tertentu untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, bagus sekali. Kita doakan apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya. Amin. Oke, selanjutnya ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Oke. Oke, pengen punya usaha, kita doakan bersama ya. Semoga ketika lulus usahanya bisa berdiri dan dapat
bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Oke, sebelum masuk pada pola dasar lengan, Bu Yuni mau tanya dulu nih, kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang tentang lengan busana? Oke? Bagian lengan untuk menutupi lengkungan hingga pergelangan. Oke. Sebagai hiasan busana. Hiasan busana, bagus. Untuk memperindah baju. Untuk memperindah baju. Oke ya, bagus sekali jawabannya. Mari kita beri aplaus bersama. Oke, alhamdulillah sudah bisa ya mendeskripsikan apa sih itu lengan. Kemudian kira-kira baju yang di rumah ataupun mungkin yang dikenakan sekarang, lengan model apa saja sih yang kalian miliki? Saya Bu. Oke, silakan bisa disampaikan. Lengan yang gelembung bagian atasnya lengan biasa dan lengan yang gelembung pada bagian bawah. Oke, lengan yang gelembung di bagian atas, kemudian lengan biasa seperti yang digunakan pada sekolah ini ya. Kemudian lengan yang gelembung pada bagian bawah. Oke, tadi semuanya kita bahas pada pembelajaran kali ini ya, kita dalami pada materi kali ini. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, kita yel-yel dulu ya biar lebih semangat ya. Ya. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 5? Jaya. Yes. Oke, alhamdulillah sudah kompak ya. Kita masuk pada pembelajaran, pada capaian pembelajaran kali ini. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami dan melakukan pengukuran tubuh serta menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi. Kemudian pemahaman bermakna yang harus kalian ketahui adalah pola merupakan faktor yang paling penting yang akan menentukan hasil dan bentuk konstruksi pola busana yang akan dibuat secara mandiri, reaktif, dan kritis. Oke. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu membuat pola dasar teknik konstruksi. Jadi nanti setelah diberi materi kalian diharapkan bisa membuat pola dasar teknik konstruksi, khususnya pola dasar lengan, gitu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pembuatan pola teknik dasar konstruksi secara mandiri. Selain dalam kelompok, kalian juga harus mampu membuat pola itu secara mandiri. Kemudian tadi sudah disampaikan ya, kita sempurnakan di sini untuk lengan busana, yaitu lengan pada busana merupakan salah satu bagian yang akan memperindah busana dan melindungi tangan si pemakainya, sehingga bagian ketiak dan pangkal lengan tidak nampak seperti itu ya. Kemudian bagian lengan menempel dan dijahit pada lubang lengan badan bagian atas. Oke, ini beberapa prinsip dasar dalam membuat pola lengan. Silakan bisa dianalisis dari gambar berikut. Ini adalah tinggi puncak ya. Kemarin ketika pengambilan ukuran sudah kita pelajari juga ya bagaimana mengambil ukuran untuk tinggi puncak. Kemudian yang kedua ini adalah pangkal lengan. Kemudian di sini bisa digunakan untuk letak lengan pendek. Kemudian ini adalah siku. Kemudian ini 3/4 lengan dan ini adalah lengan panjang. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke, begini lanjutkan. Ini ya tadi yang disampaikan Mbak Cinta tadi. Apa saja sih lengan baju yang dimiliki?
gelembung pada bagian atasnya. Selain Mbak Sinta, ada yang punya baju yang gelembung di bagian atasnya? Lengannya? Punya? Oke. Kemudian untuk ini lengannya kayak baju-baju kimono gitu ya? Oke, selanjutnya ini mengembang pada bagian bawahnya. Oke, untuk langkah pembuatan pola sendiri, yang pertama itu adalah mengambil ukuran, kemudian menggambar pola dasar, kemudian mengepaskan pola dasar. Yang selanjutnya itu adalah mengubah pola dasar sesuai dengan desain atau model yang diinginkan. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan pola dasar terlebih dahulu sebelum kita masuk membuat desain-desain seperti ini ya. Jadi pola dasarnya seperti apa sih? Kok bisa nanti dibuat gelembung bagian atas, gelembung bagian bawah dan sebagainya. Kita pelajari untuk pembuatan pola dasar lengannya. Sebelumnya ini tidak jauh beda dengan pembuatan pola badan. Kita harus mengenali apa itu tanda-tanda pola, gitu ya. Kemudian yang pertama itu ada TPT sebagai garis penolong, kemudian garis hitam, kemudian garis hitam tebal dan sebagainya. Kemudian tidak lupa nanti meskipun lengan itu kan hanya ada satu ya, satu, akan tetapi untuk pembuatannya nanti ada bagian belakang dan bagian depan karena pola lengan depan dan belakang itu berbeda di bagian lengkungnya nanti. Oke, selanjutnya ini adalah istilah dan kode pola pada pembuatan pola dasar lengan. Yang pertama itu S atau SL, yang artinya adalah slip atau lengan, gitu ya. Kemudian grid line atau arah serat, oke ya. Untuk arah serat itu pun juga wajib ada ketika membuat pola lengan, gitu ya. Kemudian untuk pemberian penomorannya, ini misal S01F, ini adalah pola lengan bagian 1. S itu sebagai identitas pola atau ini tadi ya, S berarti lengan. Kemudian nomor 1 itu adalah nomor urutnya. Kemudian untuk F yang belakang ini adalah fabric atau menggunakan bahan utama. Kemudian untuk selanjutnya adalah S03L. Apa bedanya? Bedanya itu hanya di F dan L. Untuk F itu kita motongnya menggunakan bahan utama, akan tetapi untuk L itu di bahan pelapis. Biasanya jaket itu kan ada fullingnya ya. Nah itu nanti ketika membuat pola bagian bahan utama sama bahan pelapis itu juga berbeda. Oke, mari kita pelajari untuk pembuatan pola dasar lengan. Dari video tersebut, video yang disampaikan Bu Yun ini itu berisi step by stepnya dalam pembuatan pola lengan. Silakan tugas kalian nanti untuk menganalisis pembuatan pola lengan. Tugas kalian nanti membuat pola dasar lengan pendek dan lengan panjang. Seperti itu ya. Silakan bisa dianalisis video yang diputarkan oleh Bu Yuni. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan pola dasar lengan. Dalam pembuatan pola dasar lengan, untuk membuat pola yang kecil, skala yang digunakan adalah skala 1:2. Sebelumnya kita harus mengetahui peralatan apa saja yang digunakan dalam
Yang pertama, awas untuk mengenal pola apa yang dicoba. Selanjutnya garis dulu, garis bawah, mengikuti garis tampon dan garis satu, kemudian pensil kiri, menghapus, pensil kiri, garis panjang, salah satu penggunaan dan modifikasi. Ukuran yang dibutuhkan dalam pembuatan pola step by stepnya dalam pembuatan pola lengan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sebelumnya untuk pembuatan pola lengan ini kita laksanakan dalam 2 jam pelajaran ini ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke, untuk selanjutnya silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompoknya 6 orang ya. Seperti yang sudah terbentuk sebelumnya. Kemudian nanti Bu Yuni akan membagikan untuk lembar kerja peserta didik untuk kalian. Oke, bisa dilaksanakan ke kelompoknya masing-masing ya. Oke. Ya anak-anak masih semangat? Masih. Nanti sudah nonton video ya. Artisnya sangat terkenal sekali ya. Ya. Oke, semoga apa yang disampaikan di video tadi kalian bisa menganalisis dengan baik step by stepnya dalam pembuatan pola lengan. Seperti itu ya. Kemudian Bu Yuni akan membagikan lembar kerja. Ini nanti silakan bisa digunakan sebagai kertas kerja kalian. Silakan nanti dibuat pola kecil pakai ukuran skala 1:4 ya. Pola lengan pendek dan lengan panjang. Untuk ukurannya sudah Bu Yuni sampaikan di kertas kerjanya ya. Ini saya bagi berarti
satu kelompok mengerjakan satu paket ya, lengan pendek dan lengan panjang. Oke, 20 menit ya dalam pembuatan pola lengan. Tadi aja videonya 4 menit kok sudah bisa selesai. Oke ya, 20 menit mulai dari sekarang. Kemudian nanti dikumpulkan dan dipresentasikan. Seperti itu ya. Oke, bisa dilaksanakan. Oke, kesulitan dalam pembuatan pola lengannya. Silakan disesuaikan. Ini itu adalah setengah lihat lengan seperti itu ya. Untuk pembuatan pola, alangkah baiknya untuk goresannya itu jangan terlalu tebal dulu, ya. Jangan terlalu tebal, akan tetapi tipis-tipis karena nanti akan diberi warna merah dan warna seperti itu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Ada kesulitan dalam pembuatan pola lengan? Dipastikan ya untuk garis yang diagonal ini adalah setengah row lengan. Sehingga nanti yang didapat itu adalah terowongan yang valid. Kemudian ini turun yang setengah, naik satu setengah, kemudian yang sebelah sini adalah naik dua. Silakan bisa dilanjutkan untuk tutorial video yang sudah. Oke ya, bisa dilanjutkan ya. Ada kesulitan dalam pembuatan pola lengannya? Untuk cek ulang dipastikan ya garis yang diagonal ini adalah setengah row dengan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih karena nanti supaya akurat ketika dipasang di lengan juga lebih leluasa. Seperti itu ya. Oke, bisa dilanjutkan dalam pembuatan pola lengannya. Jangan lupa yang bagian depan tadi warna apa? Merah, kemudian yang belakang biru. Oke, arah serat juga jangan. Bisa dilanjutkan. Yang pola lengan panjang atau lengan pendek? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah, silakan bisa mendelegasikan dua anggota kelompoknya untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, dimulai dari kelompok mana dulu, ayo? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan kelompok yang lain bisa mengomentari
mungkin terkait dengan pemberian warna ataupun pada pemberian kode serta pembuatan alat serat. Oke, dari teman-teman ada? Kalau belum ada dari teman-teman, mungkin pertama dari ini kenapa terlalu tebal? Apakah ini tadi terjadi kesalahan atau bagaimana? Oke, dari makanya kan dari kedalaman kelihatan kok darinya tebal seperti itu. Oke, dari teman-teman mungkin ada? Tidak ada? Oke, silakan bisa dilengkapi dulu untuk nama kelompok. Setelah itu bisa langsung diumumkan di meja B. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kita semuanya. Terima kasih atas presentasinya. Dilanjutkan pada kelompok yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, silakan bisa diamati, kemudian bisa diberi masukan. Oke, silakan. Itu yang ulangan pajak kurang lebih. Oh iya, misalkan kanan kirinya bisa diberi ya. Kan belum tentu ini jadi satu pola, bisa jadi besok membuat apa? Ketika potong kain bagian depan sama belakang itu ada potongan, ya kan? Jadi usahakan di masing-masing bagian itu diberi arah serat. Oke, terima kasih atas masukannya. Selanjutnya ada lagi. Apa? Untuk yang panjang keterangannya ya. Untuk yang lengan panjang mungkin keterangannya bisa diperjelas lagi ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat kita semuanya. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, silakan untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Oke, keterangannya kurang jelas ya, bisa diperjelas lagi. Itu lebih tepatnya kalau Bu Yuni melihat dari sini, pola lengan panjangnya itu miring. Ya, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi di kelompoknya agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Untuk yang pola pendeknya sudah bagus, tapi di bagian keterangan mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Oke, dari teman-teman ada lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian ini untuk evaluasi semuanya ya. Oke, kita kembali ke kode pola sedikit. Tadi kan sudah dijelaskan untuk pola itu kan diberi kode pola, ya kan? Tadi untuk lengan kodenya apa? S. Karena ini buatnya 1 berarti S01 F, ya. Apakah tadi ada yang sudah dituliskan? Belum. Mengenai pembuatan pola dasarnya sudah bagus, kemudian pembuatan garis lengkung sebagian besar juga sudah bagus, akan tetapi ada satu yang terlewatkan, yaitu kode pola. Gitu ya. Untuk arah seratnya tadi sebagian besar sudah semuanya bisa dilengkapi sebelum nanti dikumpulkan di mejanya Bu Yuni. Oke ya. Sebelum kita akhiri, Bu Yuni ada assessment sedikit. Silahkan HP-nya di bawah semuanya. Oke, silakan. Untuk pertama dikonekkan dulu pada internet yang ada. Setelah itu silakan buka link yang sudah Bu Yuni bagikan. Kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, boleh langsung dikirimkan pada link tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke. Sudah connect internet semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, sebelum kita mengerjakan, kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke anak-anak, semuanya sudah pada di tempatnya masing-masing ya? HP sudah connect internet? Sudah. Oke, silakan bisa buka link yang sudah dibagikan oleh Bu Yuni. Bisa langsung dikerjakan ya. Dipastikan di atas meja sudah tidak ada buku tulisnya. Oke ya, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Ya sudah semuanya ya, sudah dikirim? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kita sudah belajar banyak ya hari ini. Sudah latihan berbicara, sudah di presentasi seperti itu ya. Kita juga sudah latihan berkolaborasi dengan teman. Siapa yang buat pola pendek, kemudian pola lengan panjang, sudah bisa membagi itu ya, tidak mengutamakan egonya ya. Oke, kira-kira ada yang bisa menyebutkan kita hari ini sudah belajar apa saja? Yang pertama, tadi kita mengenali kode pola. Bagaimana sih jelasnya untuk memberi kode pola pada pembuatan lengan? Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis dari pembuatan pola lengan. Itu ya. Oke, kira-kira ada kesulitan nggak dalam pembuatan pola lengan? Ada. Oke, kesulitannya apa? Bisa disampaikan? Mungkin bisa mewakili? Oke, silakan. Biasa membuat garis lengkung, jadi hasilnya belum begitu bagus dan masih terpacu pada hitungan rumus pembuatan pola. Oke, yang pertama belum terbiasa buat kerung ya, di bagian yang melengkung-lengkung, kemudian masih terpacu pada pembuatan rumus pola. Oke, karena ini kan kita baru pertama kali ya buat pola lengan, sebenarnya tidak masalah kita masih terpacu, akan tetapi kedepannya karena kita sudah terbiasa, kita akan bisa memahami dari pola tersebut. Sebelum Bu Yuni akhiri, Bu Yuni ada sedikit motivasi buat kalian. Ada yang bisa menyebutkan persamaan dari yang ada di depan ini, gambar 1 dan gambar 2? Sama-sama pensil.
bagus. Kemudian sekarang yang mau Bu Yuni tanyakan, apa perbedaan dari pensil ini? Jumlahnya. Selain itu, belum diraut sama yang sudah diraut. Oke. Tahu nggak maksudnya di sini? Oke, sedikit Bu Yuni jelaskan ya sebagai motivasi saja. Di sini, ini kan ada pensil banyak ya, tapi belum diraut. Kira-kira bisa nggak digunakan? Nggak bisa. Jadi diharapkan nanti ketika kalian lulus dari sini, tidak hanya memiliki teman banyak, tidak hanya memiliki rekan banyak, ya kan? Akan tetapi kalian belum siap menghadapi dunia kerja tersebut. Tapi diharapkan kalian keluar itu sudah siap, ya, keluar dari SMK sini dengan jurusan tata busana, kalian sudah siap, baik itu berwirausaha ataupun melanjutkan ataupun bekerja, seperti itu ya. Oke, jadi siapkan diri kalian untuk menghadapi dunia kerja, gitu ya. Bisa dimengerti dari sedikit motivasi ini? Bisa ya. Oke, saya kira pertemuan ini cukup. Kita sudah melaksanakan tugas kita hari ini sesuai dengan perjanjian awal tadi ya. Untuk pembuatan ulangan kita bisa selesai 2 jam pelajaran. Oke ya. Oke, sebelum nanti kalian istirahat, dipastikan ruangan kalian tetap dalam keadaan bersih ya. Dipastikan di laci tidak ada bekas bungkus jajan dan sebagainya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.